Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Agak aneh juga ternyata ya, ini Harlah P3 ke-50 di Pakansari Bogor dihadiri Erick Thohir, Ketua DPC Kita Kecil Tapi Dilirik. Dulu kemarin melirik Pak Sandi disuruh capres itu, yang benar di mana begitu kan? Kok loncat sana loncat sini untuk mendukungnya. Ada Erick Thohir, ada Pak Sandi dan sebagainya. Seakan-akan partai P3 tak konsisten ya, tidak konsisten untuk mendukung siapa begitu menjadi calon pemimpin di Pilpres 2024. Tetapi inilah demokrasi kita yang harus kita hargai juga begitu kan. Tetapi perlu diingat, masyarakat harus tahu siapa yang menginginkan begitu kan, begitu logika kita begitu. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu ya beritanya seperti ini. Ini saya bacakan terlebih dahulu komentar-komentar netizen ya. Erick Thohir, saya pertama kali nyoblos usia 17 tahun, nusuknya P3. Ya, mana mungkin begitu kan? Apakah ini dulu kan masih belum terjun ke dunia politik, apakah sudah seperti itu begitu kan? Atau jangan-jangan ini ngarang begitu, bisa jadi seperti itu begitu. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen. Entar ketemu PDP, saya nyoblos yang kedua usia 23, masuknya PDP. Nusuknya PDP. Entar kalau main ke partai lain pasti ngomongnya kayak gitu juga. Saya pertama kali nyoblos di usia 17 tahun masuk partai ini. Emang udah kebiasaan dari atasannya kayak gitu, suka bohong. Inilah komentar-komentar netizen, agak pedas ternyata mengkritik kepada Erick Thohir begitu kan. Bohong banget lupa ini, aroma ngibul lagi nih. Dulu di zaman Orba di tempat anak rata-rata pendukung fanatik P3, tapi sekarang P3 di tempat aneh apes banget. Yang bener bang, susah ngebuktikannya nih, tapi lebih susah pembuktian ijazah palsu ya. Kedua-duanya ya, kalau tukang ngibul ya memang ya tidak bisa tidak bisa ditunjukkan dengan keaslian mereka begitu kan. Ini benar bang, susah mengibuktikannya ini dari depan PDIP kalimat yang sama, tapi namanya partai PDIP, di depan Golkar kalimat yang sama tapi namanya partai Golkar. Apakah kata rahasia dari lu berjudi? Ya itulah yang kita harus hormati dan tahu terhadap siapa Erick Thohir ya begitu kan. Karena begitu banyak ya sekarang di berbagai banner-banner itu ya bertuliskan ya NU, terus kemudian bertuliskan Erick Thohir dan sebagainya begitu, apalagi di BUMN dulu begitu kan. Muncul sekali nama-nama Erick Thohir dan fotonya begitu kan. Statement nggak penting banget, sumpah. Siapa yang bisa buktiin kayak supir Jaja mau belok, dia sama Tuhan doang ya ini. Yang atas sama tengah aja, ini banyak sekali yang mengkritik mereka begitu kan. Sudah tidak buber lagi, kok beritahu segala. Ya inilah politik hari ini begitu kan. Kirain udah nggak kerja kan, kaget ini. Kebanyakan separi politik Erick Thohir jualan kecap. Ya itulah kalau ingin ngebut menjadi calon presiden, tidak punya partai, elektabilitas kecil ya, karena memang yang mampu itu adalah uangnya begitu ya, tidak menjadi masalah juga. Tapi perlu diingat, selama-lamanya sampai kapanpun kalau seseorang masih menggunakan uang ya tidak akan bisa untuk mempercayai masyarakat, sampai kapanpun tidak bisa begitu. Bahkan banyak rakyat yang dibohongi begitu. Jual habab terus nih yang pengen jadi wapres ini, tampang orang kaya tuh tukang ngibul. Ya inikah saya bacakan komentar netizen, agak pedas juga begitu dan seru saya bacanya begitu kan. Ini gabung P3 aja Pak Erick Thohir ini. Ada baiknya lembaga survei mengukur berapa persen masyarakat yang percaya, berapa yang tidak. Dugaan saya banyak yang nggak suka ya, karena memang elektabilitas dan popularitas Pak Erick Thohir kecil sekali hari ini begitu kan. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu ya beritanya seperti ini. Ini beritanya agak menarik juga ya. Harlah P3 ke-50 di Pakansari Bogor dihadiri Erick Thohir, Ketua DPC Kita Kecil Tapi Dilirik. Kok aneh ya ini. Mari kita bacakan ya dari tribun.com ya. Perayaan hari lahir Harlah ke-50 Partai Persatuan Pembangunan P3 di Pakansari, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor digelar meriah meski diguyur hujan. Selain para tokoh P3 dari pusat dari provinsi, Jabar, hadir pula Erick Thohir dalam acara yang dihadiri masa yang cukup banyak ini. Ketua DPC P3 Kabupaten Bogor, Edi Rahmati Yasin, mengatakan bahwa tamu politik Erick Thohir ini juga hadir di acara P3 di tempat lain. Tidak hanya Erick Thohir, kata dia, tokoh politik Sandiaga Uno juga demikian. Ya karena pada hakikatnya banyak yang dipromosin oleh P3 begitu kan.
setelah Erick Thohir ada Pak Sandi dan sebagainya begitu kan. Ya karena pada hakikatnya ketuanya Pak Mardiono sendiri kan tahu siapa mereka begitu kan. Arahnya kemana kan bisa ditebak begitu. Memang di beberapa tempat Erick Thohir selalu bersama-sama dengan kita. Salah satunya juga ada Sandiaga Uno yang sekarang di Makassar, kata Eli Rahmati Yassin kepada wartawan. Eli mengakui bahwa saat ini memang pihaknya sedang melirik dalam menghadapi pemilu 2024 mendatang. Kehadiran tokoh elit politik ini pun kata dia membuktikan bahwa P3 masih dilirik tokoh-tokoh elit politik. Bahkan memang kita juga sedang melirik gitu ya. Ya artinya P3 walaupun kecil masih tetap dilirik loh. Ini tokoh-tokoh itu menjadi salah satu yang bisa meraih suara. Artinya P3 walaupun partai kecil masih tetap melirik. Siapa yang mau melirik Pak Erick Thohir? Bukankah yang diharapkan adalah cuan, ya, menaikkan elektabilitas dan apa begitu? Ya bisa jadi seperti itu begitu kan. Karena pertarungan nanti bisa nyongsep P3 kalau seperti ini terus begitu kan. Ya pada hakikatnya apa? Pada hakikatnya inilah demokrasi kita begitu kan. Demokrasi ya memang menghargai satu sama lain. Tapi perlu ingat partai-partai kecil ya saya rasa buktikan saja nanti apakah lolos di parlemen atau tidak begitu. Bahkan Erick Thohir saat memberikan sambutan di acara Harlah ke-50 di PP Partai di Pekansari Cibinong, Bogor, juga sempat menjelaskan dua alasan kehadirannya di acara tersebut. Dia menghormati buat saya hadir di sini kenapa? Saya bukan rahasia ya, jadi kehormatan saya diundang ke sini. Yang menjelaskan yang pertama adalah P3 merupakan partai yang dia coblos ketika Erick Thohir mendapat hak suara untuk yang pertama kalinya. Kemudian yang kedua adalah orang tua yang merupakan orang Jawa Barat. Nomor 1 saya itu pertama kali nyoblos 17 tahun, nusuknya P3. Nomor 2 ibunya orang Jawa Barat, orang yang Majalengka ya. Jadi saya hadir di sini sebuah kehormatan pun historis bagi sama Jawa Barat baik sama P3, ungkap Erick Thohir. Ya walaupun dulu umur 17 tahun nyoblos ini nyoblos itu ya bagi saya ya tidak menjadi masalah kok apa ya untuk membuktikan sekarang itu ya orang akan tertawa melihat apa yang disampaikan Pak Erick Thohir begitu. Kenapa? Karena di satu sisi umur 17 tahun karena mau nyoblos P3, mau nyoblos apa, jangan-jangan ya nyoblos yang lain kan seperti itu begitu. Jadi saya rasa ya sah-sah aja sebenarnya datang ke situ, tapi perlu diingat ada maksud tujuan tertentu begitu kan. Karena Pak Erick Thohir digadang-gadang menjadi salah satu calon ya presiden yang sekarang ini sudah bannernya sudah di mana-mana begitu kan. Ya, dengan dambang ada NU-nya juga begitu, ada apa begitu kan. Ini yang menjadi perhatian hari ini begitu. Jangan-jangan menurut saya pribadi apa yang dilakukan Erick Thohir jangan-jangan hanya pencitraan. Ya bisa jadi seperti itu begitu. Tetapi pada hakikatnya kalau kita melihat ingin membangun bangsa ya pertanyaannya kenapa waktu Erick Thohir dengan terjadinya Formula E tidak ada sponsor sekali sama BUMN tidak ada sponsor sekali kepada Formula E. Ada apa? Kalau memang bangsa ini dibangun bersama-sama, kan publik sudah tahu sebenarnya rekam jejak si Erick Thohir begitu kan. Dan bahkan dan Mandalika sebegitu wahnya ya menggunakan uang APBN dan sebagainya. Dan bahkan ya sponsornya dari BUMN begitu kan. Jadi apa? Ya saya rasa baik oke-oke aja, fine-fine aja selama seseorang tidak mengkorupsi kan begitu logika kita. Tapi perlu diingat bahwa sebagai seorang pimpin jangan pilih kasih. Seperti itu aja sebenarnya kan publik sudah tahu seperti apa Erick Thohir hari ini. Kira-kira seperti itu begitu. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, ya. Salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di-subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini. Karena yang masih subscribe yaitu 5% ya, yang belum subscribe yaitu 95%. Artinya masih belum banyak yang belum subscribe. Mari kita dukung bersama-sama dan kawal demokrasi kita ke lebih yang baik.